Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nurhayati dari SMK Sukawati Sragen. Saat ini saya sedang menjalani PPDBK Daljab Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pada kali ini saya akan melaksanakan konseling individual di mana ada seorang siswi yang sedang mengalami penurunan rasa kepercayaan diri. Tujuan dari layanan konseling individual ini adalah membantu peserta didik dalam mengambil keputusan terbaiknya dengan menggunakan cara menumbuhkan kesadaran. Untuk pembelajaran kita bersama, marilah kita saksikan rekaman layanan konseling individual berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Mari silakan masuk, Mbak Rita. Silakan duduk. Nah, wajahnya kelihatan murung sekali ya. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Iya. Saya sebenarnya ingin cerita, tapi saya malu. Malu ya. Apakah Mbak Rita sebelumnya belum pernah ke ruang BK? Baru pertama kali ini. Oh gitu. Jadi perlu Ibu beritahukan ya bahwa kegiatan sesi konseling itu ada azas kerahasiaan. Apapun nanti yang Mbak Rita sampaikan, ataupun keluh kesah apa nanti yang diutarakan, akan kami jaga sepenuhnya kerahasiaannya. Jadi tidak perlu malu atau takut ya untuk menceritakan. Itu ya, apakah bisa dipahami? Ya, bisa mengerti. Ya, oke baik. Perlu Ibu beritahukan juga bahwa sesi konseling ini kita hanya ada waktu sekitar 30 menit saja ya. Nah, kalau begitu bisa Mbak Rita ceritakan permasalahan apa sebelumnya. Jadi begini Bu, saya merasa malu saat dimintai tolong untuk berpresentasi di depan kelas, dan sehingga nilai saya berkurang padahal dulu cukup bagus Dibanding temennya ya? Oh oke. Jadi ada perasaan malu atau tidak percaya diri ya, padahal dulu nilainya bagus, karena masalah ini jadi nilainya berkurang, begitu ya Mbak? Iya. Oke baik. Nah, kalau boleh Ibu tahu harapan apa yang nanti menjadi keinginan Mbak Rita setelah mengikuti sesi konseling ini? Harapan saya setelah mengikuti konseling ini, saya tidak malu lagi ketika dimintai tolong Bapak Ibu guru untuk berpresentasi di depan kelas. Dan saya tidak ingin nilai saya berkurang lagi. Oke, baik ya. Jadi semoga sesi konseling ini bisa mencapai harapan seperti keinginan Mbak Rita. Oke, baiklah. Jadi Ibu mau menanyakan lagi, apakah tadi kan dibilang ada rasa malu ya? Nah, malu seperti apa ya? Bisakah diceritakan lebih detail? Apakah malu karena penampilan atau perilaku teman Mbak Rita ketika Mbak Rita menyampaikan presentasi di kelas? Apakah ada yang membuat Mbak Rita tidak nyaman atau Mbak Rita merasa hanya perasaan Mbak Rita saja? Sebenarnya saya hanya tidak nyaman. Sebenarnya saya hanya tidak nyaman ketika berpresentasi di depan kelas, takut berbicara salah dan ditertawai oleh teman-teman. Begitu ya. Jadi hanya Ibu lihat ini hanya ada perasaan takut manakala ketika berpresentasi di depan kelas ada bicara yang salah, kemudian khawatir ditertawakan teman ya, gitu ya. Oke baik, jadi di sini Ibu hanya sedikit memberi saran ya kan. Semoga bisa nanti membuat Mbak Rita menjadi lebih berani lagi untuk maju di depan kelas ya. Nah, jadi begini, sebatas
itu kegiatan baik dan positif, itu ibu rasa nggak akan ditertawakan oleh teman-teman ya, apalagi menyangkut tentang pelajaran. Jadi nanti malah justru teman-teman Mbak Rita itu merasa terbantu, merasa senang ya kan, karena Mbak Rita sudah membantu mereka untuk menyampaikan presentasi di depan kelas gitu ya. Justru nanti apabila salah berbicara di depan kelas pun, saya yakin teman-teman Mbak Rita akan lebih mendukung ya, mendukung dalam artian mengoreksi ya. Jadi bukan akan mentertawakan gitu ya. Apalagi nanti ada Bapak Ibu guru di samping Mbak Rita ya. Gitu ya Mbak Rita. Apakah bisa dipahami? Oh begitu ya. Oh begitu ya Bu, jadi saya harus lebih percaya diri dan tidak malu saat berpresentasi di depan kelas. Iya, agar nilai Mbak Rita nanti juga nggak berkurang lagi ya. Jadi memang harus begitu kira-kira. Jadi harus lebih optimis ya, karena kan itu hanya perasaan Mbak Rita saja ya. Jadi ditepiskan hal-hal yang negatif, coba berpikir yang positif ya, karena kegiatan itu adalah kegiatan bagus ya, kegiatan di kelas gitu ya. Jadi nanti tingkatkan belajarnya, lebih semangat lagi agar prestasinya semakin meningkat begitu ya. Apakah ada yang harus disampaikan lagi atau masih ada yang ingin diceritakan lagi terkait masalah ini? Sudah tidak ada lagi Bu, terima kasih. Oh begitu ya. Oke baiklah. Nah di sini Ibu akan memberi lembar kepuasan setelah mengikuti konseling individu, nanti diisi ya. Iya. Oke. Nah, andai kata nanti Mbak Rita masih ingin ada yang harus dibicarakan, nanti kita buat jadwal lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Begitu ya. Untuk kali ini kita tutup sesi konseling ini ya. Semoga bisa menjadi pencerahan dan inspirasi buat Mbak Rita. Begitu ya. Terima Iya, Bu. kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ya.